Na terus memandangi Zidane sambil senyum-senyum. Dengan tatapan mata berbinar campur meledek ke arah Zidane yang duduk di sebelah kanan sofa. Udah dong, Na, ngeliatin aku kayak gitu. Aku malu tahu, protes Zidane. Wajah dokter itu memang memerah. Bukannya berhenti melototin, tangan Na malah maju meraih jemari kiri Zidane. Abis kamu tadi keren banget, Den. Amaze aku sama kamu, ucap Na. Setengah meledek, setengah kagum. Ciuman mereka tadi panas banget. Seriusan panas. Na baru pertama kali ciuman kayak gitu. Bahkan ketika pacaran sama Enrique sekalipun, Na belum pernah sampai segitunya. Rasanya tubuh ini terbakar seluruhnya. Pikirannya menerawang. Jiwanya terus berteriak lagi, dan lagi. Ledekin aja terus. Ngambek Zidane. Ih, ngambek. Aku lagi memuji kamu tahu, Den. Bukan ngeledek, ujar Na namun diakhiri dengan sebuah tawa kecil yang tentu saja tidak akan membuat Zidane percaya kalau itu adalah sebuah pujian. Zidane memandangi Na. Tadi itu dia memang lepas kontrol. Pikirannya ruwet dan takut. Bayangan kehilangan Na itu sungguh menakutkan bagi Zidane. Hingga tanpa sadar, saat melihat Na, jiwa dan hatinya meledak dalam bentuk ciuman yang tidak pernah dilakukan oleh Zidane Arsa sebelumnya. Yang sekarang tengah disesalinya. Kamu nggak marah aku cium kayak tadi? Aku keterlaluan tahu tadi, sesal Zidane. Ia tidak pernah bermaksud kurang ajar sama Na. Dan sungguh tadi ia sangat kurang ajar pada Na. Na menggeleng. Aku malah mau lagi, centil Na. Zidane takjub mendengarnya. Astagfirullahalazim. Seru Zidane dengan tatapan takut. Na tertawa renyah. Tangannya refleks mengusap muka Zidane. Samanya kayak Hana. Tukas Zidane dengan muka takut beneran. Gelak tawa Na makin kencang. Ketawa aja terus, sayang. Ketawa aja terus. Bete Zidane. Na berusaha keras menghentikan tawanya. Abis kamu lucu banget, Sergeant. Arana kok bisa sih selingkuhin manusia antik? Jago ciuman. Cintanya nggak mikir. Penurut, tapi karismatik kayak kamu. Kebanyakan mainin cowok kali ya. Zidane mencibir. Nggak usah bawa mantan deh. Sebal Zidane. Kenapa sih emangnya? Malu ya sama mantannya. Ledek Na. Masa lalu itu nggak perlu disesali. Tanpa masa lalu nggak ada masa depan, ucap Zidane tanpa bermaksud menggurui. Tapi Rayadinata tersentil atas ucapan Zidane tersebut. Kalau masa lalunya terlalu nyakitin gimana? Itu nggak akan mengubah fakta bahwa kita butuh masa lalu tersebut untuk sampai di masa sekarang ini. Masa yang mungkin tengah sangat kita syukuri, jawab Zidane masih dengan tetap tidak menyadari betapa seriusnya Na sekarang. He is so damn right, Na. He is totally right. Tapi tanpa masa lalu yang kampret itu bisa aja kan kita tetap sampai di masa sekarang yang sangat kita syukuri ini. Na terdengar begitu sinis. Tentu, peluang itu selalu ada. Bahkan peluang masa sekarang akan jauh lebih bagus kalau masa lalu kita lebih baik juga ada. Tapi, Tuhan nggak pernah memberikan sesuatu pelajaran tanpa sebab, Na. Semua yang terjadi di muka bumi ini ada tujuannya. Ada alasannya, ucap Zidane. Yah, begini nih aslinya Zidane Arsa Satyanegara kalau sudah terpancing debat terbuka. Kecerdasannya baru terlihat. Kompetensi dan skill public speaking-nya yang mumpuni. Pemikirannya yang tenang dan tidak mudah tersulut. Sudut pandangnya yang beragam. Bijak tanpa pandang bulu. Mungkin karena itu pula Zidane menjadi manusia dalam gengnya yang paling tahan atas ledekan segala macam rupa. Nyebelin sih. Zidane melongo. Ha, apanya? Aku sebel karena kamu benar, Den. Tukas Na dengan mata menajam. Zidane bingung. Lah kok Na jadi marah ya? Terus reaksi aku harus gimana nih? Maksudnya, judes Na. Abis kayaknya kamu marah, sayang. Polos Zidane. Na mendengus. Dia memang marah sih.
Perkataan Zidane memang seakan menyentil ketidakmampuan Na menerima kenyataan bahwa ia belum mampu memaafkan ayahnya. Belum ikhlas akan derita yang ditanggungnya. Tahu sebal Na. Zidane mengkerat. Nah kan jadi ngambek. Seru Zidane bingung. Na mendesis. Kenapa pembicaraan mereka jadi ngelantur jauh begini sih? Saking jauhnya sampai mencapai bagian terkelam hidup Na yang paling dibencinya. Aku nggak ngambek. Aku cuma nggak setuju aja sama opini kamu, Den. Hidup kamu kayaknya bahagia-bahagia aja sih. Makanya cenderung naif. Nah loh. Na mulai terbawa perasaan. Zidane ikut tersinggung pada ucapan Na. Bukan karena dibilang naif. Itu sih dia sudah sering mendengarnya. Tapi kalimat, hidup kamu kayaknya bahagia-bahagia aja, sungguh sangat mengganggu Zidane. Jangan sok tahu sama hidup orang lain. Tandas Zidane. Na terhenyak. Muka marah Zidane begitu kentara. Standar bahagia setiap orang udah pasti beda-beda. Tapi kalau menurut kamu kehilangan seorang ibu di usia 9 tahun dengan 2 adik berusia 5 tahun dan 3 tahun, serta kondisi ayah yang jarang ada di rumah karena harus memprioritaskan keselamatan pasien. Dituntut untuk jadi sosok ayah sekaligus ibu buat kedua adiknya. Padahal dia sendiri hancur lebur. Belajar kayak orang gila supaya nggak gagal jadi seorang kakak teladan, anak kebanggaan, dan bersumpah sama diri sendiri akan jadi dokter bedah jantung terbaik agar nggak perlu lagi ada seorang anak yang mengalami kehilangan seperti yang dia alami. Kalau memang menurut kamu hidup kayak gitu adalah hidup yang bahagia-bahagia aja, then perhaps you are right. Ujar Zidane setengah emosional. Ia bahkan menarik napas panjang. Tidak mengerti mengapa harus sampai segitunya bereaksi atas pendapat Na. Na terdiam. Sesedih itu hidup kamu, Den. Sehancur itu tapi kamu masih bisa sesabar itu sama manusia-manusia kampret kayak Arana. Kesedihan aku jelas bukan ada apa-apanya dibanding kamu. Hebat banget sih kamu. Masih bisa jadi orang baik. Masih bisa senyum kayak hidup kamu baik-baik aja, ucap Na dalam hati. Tanpa sadar air mata menetes dari kedua mata Na. Menyeruak, mengagetkan Zidane. Mengurai emosi Zidane yang dituduh memiliki hidup yang bahagia-bahagia saja. Sayang, kok kamu nangis? Maafin aku ya, aku salah ngomong lah. Na sudah menubruk Zidane dalam sebuah pelukan erat. Maafin aku ya, Den. Nggak harusnya aku ngomong asal jeplak kayak tadi. Aku salah. Maafin aku ya, sesal Na dengan air mata yang luber di wajahnya. Zidane tertegun lalu tersenyum. It's okay. Bukan salah kamu, Raya Dinata. Setiap orang boleh berpendapat. Aku nggak apa-apa kok, ucap Zidane seraya mengelus punggung Na untuk menenangkannya. I'm doing okay right now, tambah Zidane. Na merenggangkan pelukannya. Ia menatap Zidane yang tersenyum. Ini orang manusia bukan sih? Pemaaf banget jadi orang, ucap Na dalam hati. Zidane menghapus air mata Na. Ternyata Raya Dinata cengeng ya, ledek Zidane sudah kembali cengengesan. Kamu panutan banget sih, Den, puji Na tulus. Haheho. Gemas Na lalu mengusap air matanya sendiri. Na menangkup wajah Zidane lalu menempelkan bibirnya pada bibir Zidane lama. Zidane sontak menarik wajahnya menjauh. Bahkan menggeser duduknya sampai pojok sofa. Sejauh mungkin dari Na. Na sampai kaget dibuatnya. Jangan mulai-mulai ya, Na. Udah cukup tadi aja aku nggak warasnya, ujar Zidane. Na bengong, lalu tawanya pecah. Zidane apa sih? Emangnya aku virus? Iya. Virus kamu tuh. Virus yang menggerogoti iman. Menebas akal sehat. Ucap Zidane hilarius. Na makin tergelak. Zidane apaan sih? Aku toyor ya. Kamu duluan yang cium aku, kenapa jadi aku yang dibilang virus? Protes Na sambil tertawa. Na bermaksud mendekat. Raya Dinata, stop. Pekik Zidane menghentikan gerakan Na dengan tangan kanan ke depan gadis itu. Apalagi, kening Na mengerut bingung.
Udah kamu di situ aja. Jaga jarak aman. Oke, sayang. Jawab Zidane dengan muka komedi. Na bengong. Lalu, tawanya kembali pecah di ruangan itu. Bibir Reiga tersenyum. Hana menatapnya bingung. Perasaan jalanan lagi macet banget. Mereka pulang berbarengan orang pulang kerja. Tol saja semacet ini, apalagi jalan biasa. Tapi Reiga kok tiba-tiba senyum. Padahal pria itu dari tadi ingin pulang buru-buru. Ada penampakan kuntilanak cakep ya di depan mobil sampai kamu senyum-senyum gitu. Ucap Hana asal. Reiga tertawa pelan mendengarnya. Ia menoleh ke arah Hana. Mana ada sih yang bisa ngalahin kecantikan Adriane Hana di mata Reiga Reichard, jawabnya. Terus kenapa senyum? Senang, singkat Reiga. Ia melihat gambaran itu berubah. Hati Nayang berubah. Belum sepenuhnya, namun perlahan dan pasti menuju ke arah di mana Zidane akan memenangkan perangnya. Karena, Hana curiga. Bisa terjebak macet sama kamu, jawab Reiga sekenanya. Hana mencibir. Pelit informasi ih. Cetus Hana sebal sambil bersidekap. Abis kamu lebay. Semua orang mau kamu urusin, sayang. Duduk diam gitu sih. Tontonin aja, ujar Reiga yang tidak pernah menyangka kalau keputusannya memberitahu Hana kemampuan anehnya malah jadi plot twist begini. Reiga kira Hana akan takut-takut gimana gitu. Atau menjauhi Reiga. Ini malah menjadikan Reiga sumber informasi. Kadang kalau dipikir lucu banget sih. Aku nggak sabar mau ketemu Arkel, cetus Hana. Kok jadi Arkel? Bingung Reiga. Ya abis anaknya Bu Sheila pelit banget sekarang. Beda cerita sama Arkel nanti. Berhubung aku ini maminya pasti dia bakal jawab-jawab aja pas aku tanya, jawab Hana dengan senyum menyeringai. Tawa Reiga pecah. Eksploitasi anak itu namanya. Ujar Reiga. Bodoh amat. Seru Hana sambil memeletkan lidah ke arah Reiga. Yakin banget Arkel bakal punya kemampuan kayak aku, tukas Reiga. Yakinlah. Jawab Hana. Papa juga sebenarnya punya kan? Tebak Hana. Reiga terhenyak. Tahu dari mana? Heran Reiga. Hana tersenyum. Because he always says I'm the one who can beat your tough head, Reichard, jawab Hana. Reiga tertegun. Nggak risih. Hana menggeleng. Nggak ada yang perlu aku sembunyiin dari papa. Kenapa harus risih? Bibir Reiga tersenyum. Adriane Hana memang nggak ada lawan sih. Pemegang posisi puncak dalam rantai makanan. Aku kasih satu hadiah buat perempuan luar biasa ini, ucap Reiga. Hana memasang wajah bertanya. Reiga tersenyum lalu memutar setir mobilnya dengan satu tangan. Hingga mobil itu sejajar dengan sebuah mobil BMW 8 series coupe berwarna biru metalik yang ada di kiri Ferrari merah milik Reiga. Dipepetnya. Kaca mobil diturunkan Reiga. Sengaja ditekannya klakson 2 kali, hingga si pemilik BMW menurunkan kaca mobilnya juga. Hana menoleh ke arah kiri. Terkesiap. Itu memang mobil Shane. Sore menjelang malam, Pak Shailendra. Abis pulang ngedet, Pak. Ledek Reiga full senyum. Shane mendengus sebal dengan picingan mata. Bisa-bisanya dia papasan sama Reiga. Ada Hana pula. Tuh anak masih bengong aja. Kalau udah ngomong waduh kacau deh dunia persilatan. Nggak terbayang oleh Shane, dirinya akan dihabisi Hana di meja penghabisan. Siapa, Shane? Tanya Syaza yang sedang makan es krim. Shane belum menjawab. Keduluan Reiga. Hai, Sya, sapa Reiga. Rei, kaget Syaza. Shane jauh lebih kaget. Kamu kenal Reiga? Syaza mengangguk. Ya kenal lah. Calon sepupu namanya juga. Hana sudah bersuara. Shane mendelikkan mata. Maksudnya, bingung Shane setengah memekik. Aku tuh sepupunya Hana. Ibu aku itu adiknya Tante Sarah, Shane, jawab Syaza. Shane kaget setengah mati. What? Pekik Shane. Sarah memang jarang menyertakan nama belakang Wardana pada namanya. Sontak Shane menatap sebal ke arah Hana yang tengah cengar-cengir padanya. Sengaja kan lu, Han?
tuduh Shein. Tawa Hana mengiyakan tuduhan Shein. Awas ya lo. Sebal Shein. Galak amat deh yang abis lihat pertunjukan lumba-lumba, usil Reiga. Shein kembali mendelikkan mata. Pertunjukan lumba-lumba. Lah berarti. Kampret. Diem lu, Rei. Anjir, yak laki bini sablengnya kompak banget. Omel Shein yang udah nggak peduli image-nya di depan Shaza yang kini bengong melihat reaksi Shein. Hana dan Reiga kompak tertawa bersama. Aku suka banget hadiahnya, ucap Hana dalam pikirannya. Mau dilanjut nggak hadiahnya? Tanya Reiga. Jahil juga ya kamu, Rei. Ketularan Adriane Hana. Dih. Reiga terkekeh dalam pikirannya. Makan di Akira Bake yuk. Gue traktir, ujar Reiga yang bisa melihat isi chat Shein saat perayaan ulang tahun Tristan. Ekspresi Shein terkesiap mendengar nama Akira Bake. Mau dong. Shaza memotong penolakan Shein. Reiga dan Hana tersenyum. Shein bilang makanannya enak. Jadi penasaran, ujar Shaza semangat. Reiga makin tersenyum jahil. Shein makin keki. Monyet lu, Rei, makinya. Babi gue, Shein. Bukan monyet. Sahut Reiga mengutip ucapan Rama dengan senyum menyeringai. Shein berdecak. Ia sudah menaikkan kaca mobilnya lagi. Tentu dia tidak akan menolak ajakan Reiga. Apalagi Shaza sudah bilang iya. Ini beneran harus jaga jarak kayak gini, Den. Godana dengan senyum meledek. Iya, udah di situ aja. Jawab Zidane dengan muka serius. Tawana kembali berderai. Gemes aku sama kamu, ujar Na sambil senyum. Nah kan, gemes. Pulang deh bila perlu. Aku juga ada jadwal operasi sebentar lagi, ujar Zidane. Ya udah, aku telepon Matt minta jemput, iseng Na sambil mengeluarkan handphone. Sontak Zidane mendekat dan meraih handphone yang dipegang Na. Nggak boleh. Seru Zidane dengan muka lucu. Na menahan tawa sambil menggigit bibir bawahnya. Kenapa nggak boleh? Nasok bertanya pada Zidane. Harus ya dikasih tahu. Sinis Zidane. Na memasang wajah bertanya. Zidane mendesis sebal. Raya Dinata itu punyanya Zidane Arsa. Paham? Galak Zidane. Na tidak bisa menahan tawa yang keluar renyah dari mulutnya. Kok ketawa sih, Na? Kamu emang punya aku kan? Ucap Zidane senewan. Tawa Na terhenti. Ia menangkup wajah Zidane. Kedua matanya menatap Zidane lembut penuh cinta. Iya. Raya Dinata Nareswari Ogroseno itu punyanya Zidane Arsa Satyanegara, sahut Na. Jauh-jauh ya Na sama yang namanya Matt. Dia tuh suka sama kamu tahu nggak? Ucap Zidane menggebu. Tahu. Zidane terhenyak. Kalau tahu kok masih dekat-dekat sih, Na. Bingung Zidane. Ya emang kenapa? Kan dia yang suka aku. Bukan aku yang suka dia. It's his problem, not me. Sungguh Zidane takjub atas opini Raya Dinata. You have to be proud of yourself, Sergeant. Sulit loh bergelar pacar aku. Ini aku sama kamu, bukan cuma mau aja dipacarin. Ada tenggat waktunya pula. Udah gitu setiap hari mau aja satronin kamu, tambah Na. Mereka saling bertatapan. Dengar ini ya, Dokter Zidane. Aku suka banget sama kamu. Cinta banget. Bangga banget bisa digandeng, diakui pacar sama kamu. Jadi kamu nggak perlu takut sama yang namanya Matthew Alexander yang bagi aku nggak ada seujung kukunya dibanding kamu, lanjut Na sambil mengelus pipi kiri Zidane lembut. Zidane terperangah akan setiap kalimat yang diucapkan Na untuknya. Memberikan keberanian pada Zidane untuk mengajukan permohonan perubahan format ulang pacaran mereka. Nah, apa, gantengnya aku? Boleh nggak pacarannya lebih dari setahun? Akhirnya kamu tanya hal ini sama aku, Den. Kenapa emangnya? Nggak yakin sama diri sendiri? Nggak yakin. Aku mau berguru sama Adriane Hana dulu biar sukses membuat kamu pindah keyakinan, jawab Zidane jujur. Na tertegun. Lalu, tawanya menggema dalam ruangan Zidane. Aku serius tanyanya, Na. Malah diketawain sih. Protes Zidane.
Nggak mudah meyakinkan aku, Den. Tahu kok. Tapi aku nggak akan menyerah. Aku nggak mau menyerah. Aku mau kamu, nah. Aku bakal buat kamu jadi istri aku, ujar Zidane serius. Na terhenyak mendengar kesungguhan Zidane. Na menarik dagu Zidane dengan tangan kanannya. Dipagutnya bibir Zidane lembut. Deal. Udah distempel nih. Nggak bisa berubah pikiran lo kamu, Den, ucap Na. Zidane meraih Na dalam pelukan yang erat. Memacari Raya Dinata adalah salah satu keputusan terbaik yang dibuat Zidane Arsa, ucap Zidane lalu mengecup bahu kanan Na. Bibir Na tersenyum. Ia membalas pelukan Zidane. Dipacari Zidane Arsa adalah salah satu kebahagiaan terbaik dalam hidup Raya Dinata, ucap Na. Zidane melengkungkan senyum lebar. Pelukannya makin erat. Aku cinta kamu, Raya Dinata, ucap Zidane dengan sepenuh jiwanya. Kok iseng aja. Resekan. Na terkekeh. Aku juga cinta kamu, Zidane Arsa, balas Na. Nah gitu dong. Baru enak didengar. Na kembali terkekeh. Ini peluk-peluk aku, nggak takut kena virus penggerogot iman. Ledek Na. Kalau peluk doang sih, insya Allah aku kuat, ujar Zidane nyeleneh. Tawa Na kembali berderai. Zidane ikut tertawa bersama Na. Zidane, gemes banget sama kamu. Lu sengaja kan, Han? Tuduh Shein begitu Syaza ke toilet. Emosi banget mukanya. Hana cekikikan. Sialan banget Gue cerita-cerita lagi tentang Syaza sama lu. Jahat lu. Seru Shein sungguh amat kesal. Reiga malah asik makan. Lu cerita juga gue nggak cerita ke Syaza, Shein. Kenapa jadi kesel banget sih? Ujar Hana heran. Shein mengalihkan perhatiannya pada Reiga. Lu juga, Rei. Kenapa nggak bilang sama gue kalau Syaza tuh sepupunya Hana? Bibir Reiga tersenyum. Keadaan Shein sekarang sungguh kocak. Entah apa yang membuatnya begitu. Anjing. Malah senyum-senyum. Maki Shein. Panik banget sih lu, nyet. Suka banget lu ya sama Syaza. Tebak Reiga. Shein terdiam. Wajahnya langsung memerah. Reiga berdecak. Ia mengambil sepotong salmon donburi lalu disuapkannya pada Shein. Kita nggak cerita apapun soal lu sama Syaza. Doi juga nggak cari tahu tentang lu kok. Kayaknya sih dia nggak tertarik sama lu, nyet, ledek Reiga. Muka Shein berubah ekspresi secara drastis. Dari raut marah menjadi nelangsa. Sampai-sampai dia terdiam. Omongan Reiga yang sering banget kejadian memang kadang membuat para sahabatnya ketar-ketir sendiri. Hana melihat Shein kasihan. Plak. Hana memukul lengan kiri Reiga pelan. Kenapa? Kok aku dipukul? Bingung Reiga. Hana memberi kode agar Reiga melihat reaksi Shein. Ekspresi nelangsa dengan muka muram yang ditunjukkan Shein sungguh kentara. Syaza punya cowok, Han? Tanya Shein tanpa tendeng aling-aling. Hana kaget. Reiga tersenyum. Beda dari Zidane yang kikuk dan bingung harus gimana saat menghadapi perempuan incarannya. Shein memang lebih terarah. Tahu harus apa, tahu harus gimana. Karena itu dalam kawanan ini, dia adalah si nomor 2 paling suka mainin perempuan. Memang nggak separah Brandon sih. Hanya sebagai pelampiasan dari muaknya Shein dengan Kirana Naila. Enggak. Jawab Hana. Shein tersenyum menyeringai. Tangan kanannya meraih gelas berisi air matcha lalu meminumnya. Tapi ada satu cowok yang dia bucinin banget dari TK, seloroh Hana. Biur. Shein menyembur tepat ke depan muka Hana. Tawa Reiga pecah. Muka Hana merah padam. Shailendra, kucerut banget deh. Pekik Hana marah. Wajahnya penuh air. Tisu, sayang, ujar Reiga membantu Hana mengelap matcha yang berluberan di wajah Hana sekaligus mengulurkan sekotak tisu. Nggak usah cengar-cengir gitu ya, Rei. Sebal Hana sambil terus mengelap. Shein. Mimpi apa coba si Hana sampai disembur sama Shein. Sorry, Han. Gue nggak sengaja, ujar Shein mengulurkan tisu dengan muka takut-takut. Resek lu ah.
Sewot Hana. Abis lu kagetin gue banget. Bela diri Shane. Itu fakta, nyet. Daripada nanti lu ngamuk lagi sama gue. Sebal Hana. Shane terdiam. Dari cara Hana bicara perihal gebet-menggebet ini, ada deja vu yang dirasakan Shane. Tapi lu tenang aja, orangnya udah nikah kok, ujar Hana. Hah? Kaget Shane. Sungguh tidak menyangka dirinya kalau seorang Syaza suka sama cowok yang sudah menikah. Begitu pas SMA. Padahal gue kira bakal jadian sama Syaza. Gak tahunya zong. Makanya Syaza kabur ke US, kuliah nggak pernah balik ke Jakarta. Alasannya sibuk. Padahal patah hati. Lulus, dapat kerjaan di Belanda. Beneran baru banget pulang tuh orang ke Jakarta, Shane, ucap Hana. Shane terhenyak. Kok Syaza mirip dia ya? Masih cinta? Tanya Shane terbata takut diledekin Hana. Kok tanya Hana? Tanya Syaza langsung aja, ujar Reiga. Shane terhenyak. Terus nanti kalau dia tanya gue tahu dari mana, alasan gue bertanya tuh apa? Jawaban gue harus gimana, nyet? Gemas Shane pada Reiga. Karena gue suka sama lo, Sya, jawab Reiga dengan ekspresi usil. Shane mendengus. Bajingan lu, Rei. Sungutnya sebal. Reiga terkekeh. Lah emang itu faktanya kan? Reiga rupanya belum selesai. Diem lu ah. Tai. Maki Shane. Hana memperhatikan Shane. Shane, kalau lu suka beneran mendingan nggak usah deh, cegah Hana. Dua pria itu sama-sama terkesiap kaget. Tumben, tukas Reiga. Hana mencibir ke arah Reiga yang malah tersenyum padanya. Kalau nggak ada Shane, aku udah cium tuh bibir manyun seksinya Adriane Hana, goda Reiga dalam hati. Cuy. Sebal Hana yang membuat Reiga tersenyum lebih lebar. Kenapa emangnya, Han? Karena gue nggak mau lu sakit hati. Jawab Hana jujur. Secinta itu Syaza sama tuh laki. Shane heran kenapa dia jadi cemburu berat begini. Hana mengangguk pula. Emang tuh laki Kai. Shoot. Reiga memberikan kode agar Shane menghentikan kalimatnya, karena Syaza berjalan ke arah mereka. Shane mendengus. Paling benci dia sama hal yang menggantung kayak gini. Agak sedikit trauma juga sih. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.